Hilbram Dunar rupanya memiliki istana baru yang cukup nyaman dan indah. Adalah House the Rising Sun, nama untuk hunian baru Hilbram itu. Yuk langsung saja intip istana Hilbram berikut ini. Halo pemirsa, kapan lagi? Apa kabar? Saya Hilbram Dunar dan mari kita lihat-lihat rumah The Dunars. Silakan. Diawali dari ruang tamu. Sebenarnya ruangannya panjang dan nggak ada ruangan-ruangan, cuman biasanya tamu awal-awal selalu duduk di sini ya. Dan juga kadang-kadang kalau buat hari Minggu ini suka mencari inspirasi kalau dibuka jendelanya keluar dengan udara segar masih masuk. Jadi biasanya saya di hari-hari santai biasa duduk di sini sambil angkat kaki dan biasanya langsung buka kapanlagi.com mencari informasi dan juga berita-berita yang bikin wah, beritanya bisa begini. Rumah ini disebut House of the Rising Sun namanya ya. Kenapa? Karena kalau pagi sinar matahari yang dari samping itu pas menerangi rumah ini dan ada sisi orange di depannya itu membuat suasana lebih nyala. Jadi seperti rumah ini memberikan kehangatan langsung kepada setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Ia sengaja membuat ruang tengah cukup besar namun dengan desain yang sangat minimalis karena cukup multifungsi. Sebelumnya ini adalah kolam ikan ya. Sebelum bikin kolam ikan, cuma setelah diskusi sama istri, biasa istri beranggapan bahwa kenapa mesti ada kolam ikan di dalam rumah gitu, padahal saya suka ikan sebenarnya ya. Lalu dia bilang kan lebih baik dijadikan tempat untuk bisa lebih banyak keluarga berkumpul. Ya oke deh, jadilah ini kita pugar. Tadinya kebuka jadi ditutup dan sekarang jadi tempat kumpul-kumpul kalau keluarga besar datang atau kalau teman-teman saya datang kumpul semua di sini. Ini juga bisa jadi kayak musola kecil karena banyak yang sholat di sini ya. Kalau waktunya lagi kita kebetulan harus sholat berjamaah, jadi ada waktu tempat yang lebih luas. Dan yang paling penting karena keluarga kami anak-anak ya, Ranu dan juga Virpia itu suka main dan banyak sekali teman-teman di komplek ini yang suka datang ke sini, yang ada setiap pulang sekolah atau di hari Sabtu dan Minggu, anak-anak datang semua ke sini membawa mainannya masing-masing dan bisa sampai 10 dan 15 orang ada di ruangan ini teriak-teriak sambil bermain. Tapi itulah serunya kalau kita bisa berkumpul sama keluarga. Ya biarin berisik, tapi kan seru. Urusan interior desain, presenter sekaligus penyiar radio ini menyerahkan segalanya pada sang istri. Tak heran sentuhan interior yang minimalis dan feminim begitu terasa di istana baru Hilbram itu. Ini kita suka taruh pernak-pernik. Nah sebenarnya kalau urusan pernak-pernik ini adalah urusan istri. Jadi interior rumah ini semuanya atas inisiatif dari istri. Ya ini juga kesukaan istri, dia suka mengkoleksi berbagai pajangan seperti ini, snowball, she loves it very much. Hilbram pun sengaja membuat ruang keluarga dan ruang makan yang cukup dekat hingga suasana hangat tetap terbangun. Dan ini adalah ruang keluarga. Sayang, sini bersama Oke, saya bapak ini tadi. Ini adalah Virpia Putri Dunar, panggilannya Via. Umurnya berapa tahun kamu? 4 years old. Dia sayang sekali sama papa dan mamanya. Nggak bisa, kalau papa mamanya ada di rumah dia pasti nempel. Dan ini adalah ruang keluarga, mungkin juga termasuk ruang yang paling banyak tempat berinteraksi bersama keluarga, mulai dari nonton TV. Di situ juga ada Xbox. Kalau main, Via suka main Xbox? Main apa? Main Xbox sama main bulu tangkis. Ya dia termasuk yang main bulu tangkis di dalam rumah. sama susternya, kadang-kadang sama kakaknya main bulu tangkis, pukul-pukulan di dalam rumah. Tapi ruang makan ya. Di ruang makan di sini ini juga inisiatif dari istri motifnya. Jadi motif rumah kita itu sebenarnya adalah rumah yang modern dinamis. Jadi modernnya ada, kita tetap berusaha tampil minimalis tapi nggak minimalis banget. Waktu rumah pertama minimalis banyak karena budgetnya emang minim, seminim-minimnya. Sekarang agak sedikit fungsional ya. Termasuk juga dengan pengambilan dan pemilihan tema, ada silver, ada juga coklatnya ya, ada kayunya. Jadi milenium tapi tetap kayu-kayu gimana gitu. Nah, ini adalah ruang makan ya. Kadang-kadang kalau kumpul-kumpul ini meja kita gedein. The food is here, makanan semua di sini kita kumpulin, terus kita makan bareng. Ruangannya luas, bisa kesana kemari dan dapur. Kitchen set ya. Dan inilah salah satu ruangan yang paling jarang saya datangi
karena saya nggak bisa masak ya. Menariknya, Hilbram sengaja membuat taman kecil di bagian belakang rumah yang langsung menghadap ruang kerjanya agar mudah mendapat inspirasi saat membuat sebuah karya. Sengaja kita bikin ruangan agak terbuka di belakang supaya ada aliran angin dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, sehingga suasananya tidak terlalu pengap, ada kelegaan, ada ruang space, ada ruang juga untuk pengembangan rumah. Nanti mungkin kalau pada saat diperlukan bisa kamar dibesarkan, bisa tadinya mau dibikin kolam renang juga di sini ya. Setelah dipikir-pikir, kolam renang nggak terlalu senang air, atau juga nggak mungkin setiap hari sibuk ya, jarang-jarang dipakainya, jadi memutuskan dijadiin rumput. Bukan sih, itu bukan alasannya karena uangnya nggak cukup. Oke, inilah ruang kerja. Dan kadang-kadang kalau malam, kalau sore, ini dia yang nemenin saya bikin tulisan-tulisan dan bikin buku. Namanya Smoothie. Halo, aku Smoothie, aku cewek. Nah, dari ruangan kerja ini terkoneksi dengan halaman belakang yang terbuka, terkoneksi dengan suara-suara angin, suara-suara gentangin kering, dan buat saya itu memberikan inspirasi, sehingga kadang-kadang saya bisa menulis berjam-jam di sini. Buku-buku juga kadang-kadang kalau kita lagi blank, makanya saya bikin sesimpel mungkin ya. Masih ada buku-buku lain yang di atas, cuman ini yang paling sering keambil untuk cari bacaan, cari nambah ilmu, cari referensi, dan juga untuk bisa lebih memudahkan kita untuk kalau tiba-tiba blank, cari ide di mana lagi ya? Well, books always give me ideas.